Jemaah sekalian rahimakumullah, terjadi di awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini luar biasa sekali kepemimpinannya, yang begitu banyak sekali ya kekacauan di dalamnya itu. Sebab ya dari Utsman bin Affan kemudian dari Ali, perpindahannya itu bukan yang biasa-biasa sebagaimana Umar kepada Utsman atau Abu Bakar kepada Umar, tapi ini banyak orang-orang munafik di dalamnya ini. Banyak orang yang tidak puas hati kepada Utsman kemudian berpindah kepada Ali, pura-pura dia menyokong Ali bin Abi Thalib. Maka di situ, di saat Ali bin Abi Thalib berbicara, kemudian ada yang nyetuk mengatakan, wahai Ali, kenapa di zamanmu ini banyak sekali masalah, banyak sekali masalah, tapi dulu tak pernah itu kan, tak pernah zamannya Abu Bakar, Umar, tenang-tenang saja. Apa kata Ali? Dulu itu mereka pemerintah yang mereka pimpin itu adalah kami semuanya. Kami yang dipimpin orang-orang seperti kami. Sekarang saya memimpin orang seperti kau. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian rahimakumullah, terjadilah di situ yang kita kenal dengan Ma'rakatul Jamal. Jamal ini artinya onta. Terjadi di tahun 36 Hijriah, ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Talha Az-Zubair bin Awam diminta izin kepada Ali untuk melaksanakan haji. Di saat beliau melaksanakan haji, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian terjadilah perbincangan di situ, dialog antara Aisyah, Talha, Az-Zubair dan sahabat-sahabat yang lainnya, dan mereka sepakat untuk pulang, tapi tidak langsung ke Madinah, namun mereka menuju Basrah terlebih dahulu. Apa tujuan mereka? Tujuannya adalah untuk membalaskan, mencari siapa sebenarnya pembunuh Utsman. Sebab darahnya ini harus terbalaskan, harus dikesos orang yang membunuh Utsman. Maka mereka mendatangi Basrah. Datanglah mereka menuju Basrah. Nah, di Basrah ini yang menjadi gubernurnya bernama Utsman ibn Hunayf, gubernurnya Ali. Pada saat itu Ali belum memindahkan pemerintahannya itu, ibu kotanya belum di Kufah. Nah, awalnya jemaah sekalian kita tahu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman menjadikan Madinah sebagai ibu kotanya. Namun di zamannya Ali ini dipindahkan. Nah, ketika gubernurnya ini datangi oleh Aisyah, kemudian Talha, Zubair, Ali ini merasa ini ada apa ini? Mereka mendatangi Basrah, sebab Basrah ini tempatnya orang yang membunuh Utsman. Basrah, Kufah, sekarang ini Basrah sama Kufah itu Irak, Pak. Irak, Baghdad ya. Nah, mereka datang di situ. Berangkat dia menuju Basrah itu. Sebenarnya tujuannya itu adalah bukan untuk memerangi Talha, Zubair, tidak ada peperangan di situ awalnya. Yang mereka inginkan pihak Aisyah ini adalah menemukan orang yang membunuh Utsman. Ali ingin memberikan keterangan kepada mereka ini bahwasanya tidak baik sekarang ini kita mencari pembunuhnya. Itu antara seperti itu, tidak ada peperangan. Maka jemaah sekalian, ketika Ali sampai ke Basrah, maka diutuslah sahabat bernama Al-Miqdad ibn Aswad, kemudian Qaqa bin Amr, diutuslah. Mereka ini berdialoglah, berunding di situ. Kemudian mereka sepakat bahwa kita akhirkan dulu yang memerangi siapa yang membunuh Utsman. Nanti sampai masalah kita ini menjadi tenang, urusan negara ini menjadi tenang kembali, baru kita cari. Nah, sepakat mereka. Kemudian di subuh harinya, di waktu sahur itu sekitar jam 3 gitu Pak ya, atau jam 2, mereka terlelap tidur. Pihaknya Aisyah, kemudian pihaknya Ali, mereka semua tidur. Nah, di barisan Ali ini ada orang As-Sabaiyah, orang-orang yang dikompori oleh Abdullah bin Sabah gitu. Akhirnya mereka di tengah malam tersebut dia serbu tendanya Ali, kemudian mereka juga menyerbu
tendanya Aisyah radhiyallahu anha, Talha, Zubair. Nah, akhirnya mereka ini mengira, Talha, Zubair mengira, ini kita dikhianati. Mereka mengkhianati perjanjian. Begitu juga Ali. Sebagian dari mereka ada yang dibunuh, dan mereka bersangka bahwa mereka lah pihak Zubair yang membunuh pihak Ali ini. Terjadilah peperangan di situ. Terjadilah peperangan. Kemudian peperangannya antara Talha, Zubair, kemudian pihak Ali. Yang banyak kekalahannya dari siapa? Dari pihaknya Aisyah radhiyallahu anha. Sebab pasukannya tak banyak. Nah, sedangkan Talha, Zubair menenangkan orang-orang yang berperang ini, mengatakan bahwa janganlah kalian berperang, tenanglah, tenanglah. Tapi tidak ada, kalau sudah berperang, siapa yang mampu untuk memadamkan api peperangan itu? Akhirnya sahabatnya Zubair bin Awam juga tewas dalam peperangan tersebut, syahid. Kemudian Talha juga meninggal, dan ada beberapa sahabat yang lainnya. Nah, ikhwatul iman hafizani wa hafizakumullah. Nah, di situ Aisyah radhiyallahu anha, kan kekalahan dari pihak Aisyah. Nah, mereka mengatakan bahwa Aisyah ini harus menjadi tawanan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, nanti akan datang satu saat engkau akan ada masalah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau terjadi seperti itu, maka apa kata Ali? Ya Rasulullah, kalau terjadi permasalahan, ya, kemudian perselisihan antara saya dengan Aisyah, maka sayalah yang paling merugi ya Rasulullah. Tidak, kalau engkau mendapatkan seperti itu, maka pulangkanlah dia ke tempatnya yang aman." Nah, kalau kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, memang di zaman dahulu ada perselisihan ketidaknyamanan kepada Ali radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Nah, tidak nyaman dia apa? Sebab ada salah satu peristiwa peristiwa hadithul ifki. Aisyah pernah dituduh berselingkuh bersama dengan sahabatnya bernama Safwan ibn Mu'attal. Safwan itu sampai sebulan wahyu itu tidak turun. Aisyah begitu sedih sekali, tidak ada turun, tidak ada yang membelanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW kebingungan, beliau Rasulullah ini sebulan namanya. Maka Rasulullah meminta pendapat kepada para sahabat-sahabatnya ini. Nah, di antara yang dia dengar pendapatnya itu, diambil pendapatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, perempuan itu banyak ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau kau mau menikah dengan perempuan manapun, pasti mereka mau kepada engkau ya Rasulullah. Banyak perempuan. Nah, inilah mungkin dari omongan Ali seperti itu, Aisyah merasa kecewa dia. Maka di situ dalam sebuah riwayat itu pernah ketika Rasulullah SAW wafat, Aisyah menceritakan bahwa yang mengangkat jenazahnya Rasulullah ini baina Abbas wa rajulin akhar. Baina Abbas wa rajulin akhar. Antara yang mengangkatnya itu adalah Abbas, kemudian laki-laki yang lain. Nah, itu kan tak disebut namanya. Gitu kan, selebihnya kalau kita kecewa sama seorang tuh, namanya pun tak kita sebutkan. Padahal yang rajulun akhar itu Ali bin Abi Thalib. Nah, jemaah sekalian, selesai masalah tersebut, kemudian mereka pun pulang. Selesai urusannya. Sahabat yang meninggal, yang sudah meninggal, Talha, Zubair. Nah, peristiwa ini dikenal dengan Waq'atul Jamal, peperangan Jamal, yaitu onta. Sebab mereka ini namakan perang onta itu, mereka melindungi ontanya Aisyah. Kalau ontanya Aisyah ini tumbang, maka mereka yang memenangi peperangan tersebut. Akhirnya memang tumbang ontanya Aisyah. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Semuanya kalah. Tak ada yang menang, tak ada kalah. Sebab di situ Ali yang memerangi sahabat, Talha, Zubair terbunuh, dan juga mereka juga memerangi Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang memenangi perang tersebut.